candi loh. Yuk, yang di candi jangan lupa periksakan kesehatan gigi kalian di candi ya. Oke, Be Friends, hari ini kita akan membahas tentang gigi palsu. Lanjut untuk pertanyaan pertama. Gigi palsu itu apa sih, Dok? Oke, terima kasih sebelumnya. Hai Be Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tasya. Oke, jadi gini Be Friends, kita pasti tahu banyak tentang gigi palsu, entah dari tetangga atau dari temen atau dari saudara. Itu kalau giginya hilang pakai gigi palsu aja, ini gigi palsu dan sebagainya. Tapi mungkin kebanyakan orang masih belum tahu apa sih gigi palsu itu. Bahkan kadang ada yang tanya, "Dok, gigi palsunya itu nanti pakai giginya siapa ya? Atau pakai giginya apa ya?" Serius, ada pasien yang sampai tanya seperti itu. Jadi gigi palsu itu sebenarnya gigi buatan atau imitasi yang menyerupai gigi asli dan ditempatkan di rongga mulut di bagian gigi yang hilang. Jadi seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, Be Friends. Fungsi atau kegunaan gigi palsu itu apa sih, Dok? Oke, kebanyakan orang pasti sudah tahu kan, tadi sudah dijelasin gigi palsu itu seperti apa. Tapi banyak yang nggak tahu fungsinya itu untuk apa gigi palsu itu. Banyak yang mengira, kan gigi saya nggak sakit dok, kan keluhannya sudah hilang, kenapa harus pakai gigi palsu? Kan seperti itu. Nah, fungsi dari gigi palsu tersebut untuk menggantikan fungsi dari gigi yang telah hilang. Contohnya nih, setelah habis cabut gigi geraham, pasti fungsi yang hilang yaitu fungsi kunyah. Kita tahu fungsi kunyah itu berada di gigi geraham. Sedangkan saat gigi geraham itu hilang, kita akan kehilangan fungsi kunyah tersebut. Nah, fungsi dari gigi palsu itu untuk menggantikan fungsi kunyah yang hilang setelah gigi itu hilang. Dan yang kedua, yang jelas untuk fungsi estetik. Nah, fungsi estetik ini yang biasanya kita sebut dengan fungsi kecantikan ya. Kecantikan, jadi kalau kita kehilangan gigi di depan atau gigi depannya dia rusak, nah, fungsi dari gigi palsu itu untuk menggantikan fungsi kecantikan atau fungsi estetik yang telah hilang. Dan juga yang paling penting untuk fungsi bicara. Kalau kita kehilangan gigi di depan, kita akan susah untuk mengatakan beberapa huruf seperti R, S, seperti itu kita akan kehilangan dari fungsi tersebut. Nah, dengan adanya gigi palsu itu akan mengembalikan fungsi dari gigi yang hilang. Jadi itu fungsi dari gigi palsu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Be Friends. Oke. Kapan orang harus pakai gigi palsu? Oke, untuk kapan orang itu harus menggunakan gigi palsu, yang pasti setelah kehilangan gigi. Tapi ada jangka waktunya. Contohnya seperti saat gigi itu setelah dicabut, otomatis nanti mungkin butuh beberapa waktu untuk penyembuhan dari gusi atau gigi yang setelah dicabut itu. Tapi ada juga gigi palsu yang bisa langsung dipakai setelah pasca pencabutan atau setelah pencabutan gigi. Yang pasti kalau ditanyain kapan ya kita harus pakai gigi palsu, itu yang jelas setelah gigi tersebut hilang. Jangan terlalu lama, Be Friends, karena kalau terlalu lama nanti gigi yang di sebelahnya itu bisa miring dan gigi yang di atas bisa turun atau mungkin bahasanya melorot ya, melorot atau turun. Nah itu kalau terlalu lama tidak digantikan gigi palsu. Seperti itu. Lanjut pertanyaan yang keempat ya, Be Friends. Ada berapa sih, Dok, jenis-jenis gigi palsu? Oke, jadi gigi palsu itu ya Mbak Tasya, Be Friends juga, kita bisa bagi menjadi dua jenis gigi palsu. Yang pertama, gigi palsu yang bisa dilepas dan pasang sendiri. Dan yang kedua, gigi palsu yang sudah jadi permanen dan direkatkan di klinik atau di dokter gigi. Jadi secara umum ada dua macam gigi palsu itu. Yang pertama yang tadi bisa dilepas dan pasang sendiri, dan yang kedua itu gigi palsu permanen yang direkatkan sendiri. Oke, Be Friends, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Bagaimana cara merawat gigi palsu, Dok? Oke, ini yang sering sekali ditanyain sama pasien-pasien juga.
setelah dibuatin gigi palsu, gimana sih dok caranya kita merawat gigi palsu itu? Yang pertama, dari dua jenis gigi palsu itu cara merawatnya jelas beda. Yang pertama yang dilepas pasang sendiri, otomatis cara kita merawat seperti biasa, kalau waktunya gosok gigi ya gosok gigi, tapi kalau bisa gigi palsunya dilepas, karena gigi palsu yang tetap merekat di dalam gigi atau di dalam rongga mulut, bagian bawah dari gigi palsu itu akan sulit dibersihkan kalau tidak dilepas. Jadi cara kita merawatnya yang pasti dilepas, kemudian disikat secara perlahan. Bahkan kalau sedang tidak dipakai, gigi palsu itu bisa direndam di air bersih. Kalau yang kedua, gigi palsu yang permanen, otomatis tidak bisa dilepas pasang, jadi bisa kita sikat seperti biasa, seperti menyikat gigi. Seperti itu Mbak Tasya. Oke, Be Friends, lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Apa saja keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien saat memakai gigi palsu, dok? Oke, itu juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan sebelum orang itu mau pasang atau mau bikin gigi palsu atau gigi tiruan. Takutnya setelah dipakai nanti, dok, kok seperti ini, dan sebagainya. Jadi yang sering dikeluhkan oleh pasien atau orang yang bikin gigi palsu, yang pertama sering diceritain kalau, dok, kalau pakai gigi palsu itu jadi bau mulut. Itu yang paling sering dikeluhkan atau ditanyakan oleh pasien. Jadi karena itu yang sering dikeluhkan, sering saya jawab seperti ini, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, untuk bau dari gigi palsu itu karena orangnya yang memakai gigi palsu jarang membersihkan gigi palsu itu, jadi sering terus dipakai tanpa dibersihkan. Nah, karena jarang dibersihkan itu Mbak Tasya, jadi orang itu sering mengeluh, kok bau mulut. Nah, yang disalahkan gigi palsunya. Jadi selama kita bisa menjaga kebersihan dari gigi palsu tersebut, sering dilepas pasang waktu gosok gigi, waktu membersihkan gigi, otomatis bau mulut itu gak akan muncul. Beda lagi kalau terus dipakai selama beberapa tahun tapi gak pernah dilepas, ya siap-siap aja bau mulut seperti itu. Oke? Nah, itu tadi Be Friends, jawaban-jawaban dari Dr. Gigi Aldi tentang gigi palsu. Semoga bisa mengedukasi Be Friends ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.